Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan diatur di dalam pasal 132 ayat 1 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika pertama ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama. Ketentuan ini berhubungan dengan asas bis in idem. Dalam hukum pidana merupakan prinsip yang melarang seseorang diadili dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi terdakwa agar tidak mengalami penuntutan ganda atas perbuatan yang sama atau penuntutan kembali atas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 134 KUHP baru menyatakan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perkara yang sama adalah orang yang dituntut adalah orang yang itu juga atau orang yang sama. Perbuatan yang dituntut adalah perbuatan yang itu juga atau perbuatan yang sama. Tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat yang sama. Waktu terjadinya tindak pidana adalah waktu yang sama. Dan terhadap perkara itu telah diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang kedua yaitu jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Apabila seseorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang ketiga yaitu kadaluarsa. Dalam ketentuan pasal 136 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa. Ketentuan kadaluarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Kemudian penentuan tenggang waktu kadaluarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kadaluarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa sebagaimana dimaksud apabila pertama setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau hanya denda paling banyak kategori 3. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa kedua yaitu setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa ketiga yaitu setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa yang keempat yaitu setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa yang kelima yaitu setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun
pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Kemudian dalam pasal 136 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kadaluarsa dikurangi menjadi 1/3. Artinya kadaluarsa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau hanya denda paling banyak kategori 3 adalah 1 tahun. Dan kadaluarsa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun adalah 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan korporasi? Dalam hal pelaku tindak pidana korporasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 KUHP baru, JIS pasal 121 KUHP baru, dan pasal 136 KUHP baru, maka setelah 6 tahun untuk korporasi yang dijatuhi pidana denda paling banyak kategori 4. Setelah 12 tahun untuk korporasi yang dijatuhi pidana denda paling banyak kategori 6. Setelah 18 tahun untuk korporasi yang dijatuhi pidana denda paling banyak kategori 7. Dan setelah 20 tahun untuk korporasi yang dijatuhi pidana denda paling banyak kategori 8. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang keempat, yaitu maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori 1 atau kategori 2 dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang kelima, yaitu maksimum pidana denda kategori 4 dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jika penuntut umum menyetujui, maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan. Adanya frasa jika penuntut umum menyetujui, maka di sini terdapat syarat persetujuan dari penuntut umum. Apabila penuntut umum menerima keinginan terdakwa untuk membayar maksimum denda kategori 4, penuntutan hapus. Tetapi apabila penuntut umum tidak menerima keinginan terdakwa, maka hapusnya penuntutan berdasarkan pada ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan. Adanya syarat persetujuan dari penuntut umum ini sekaligus menunjukkan perbedaan mekanisme penyelesaian perkara atau gugurnya penuntutan terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda kategori 2. Dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 yang diancam secara alternatif. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang keenam, yaitu ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan. Dengan ditariknya pengaduan dalam tindak pidana aduan, maka dipandang tidak ada pengaduan. Undang-undang mensyaratkan penarikan pengaduan harus dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam KUHP baru. Pasal 30 KUHP baru menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan. Apabila telah ditariknya pengaduan, pengaduan tidak dapat diajukan lagi. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang ketujuh, yaitu telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian di luar proses peradilan dilaksanakan melalui penebusan tuntutan pidana, yaitu dengan cara membayar jumlah maksimum denda pada tindak pidana pelanggaran. Pembayaran maksimum denda hanya dapat dilakukan pada pelanggaran dan delik pelanggaran itu hanya diancam dengan pidana denda. Apabila sanksi pidana itu bersifat alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan, maka itu tidak bisa dilakukan. Kemudian kewenangan penuntutan dinyatakan gugur yang ke-8, yaitu diberikannya amnesti atau abolisi.
Amnesti dan abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mempunyai hak khusus. Hak khusus inilah yang dinamakan sebagai hak prerogatif. Terdapat beberapa hak prerogatif Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak Presiden memberikan amnesti dan abolisi ditentukan pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Amnesti adalah hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada sehingga tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif kepala negara sendiri, bukan dimohon. Dengan adanya amnesti, maka semua akibat hukum terhadap orang-orang yang mendapatkan amnesti itu dihapuskan. Sedangkan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan. Jadi ketika Presiden menggunakan haknya terhadap terpidana, maka Presiden menggunakan amnesti. Dan jika Presiden menggunakan haknya terhadap mereka yang sedang atau menghadapi proses peradilan, maka Presiden menggunakan abolisi. Sahabat penyuluh, demikian tentang gugurnya kewenangan penuntutan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.